dan Australia harus rela berada di bawah peringkat timnas Indonesia di grup C. Kedua negara ini justru bersaing di posisi juru kunci usai menderita kekalahan di laga pembuka. Hasil buruk didapat Cina usai dibantai 7 gol tanpa balas oleh Jepang. Sementara Australia harus menanggung malu di depan pendukungnya sendiri usai kalah 0-1 dari Bahrain. Padahal skuad naga dan skuad Socceroo sempat meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Bagaimanakah prestasi timnas Indonesia lebih baik dari Cina dan Australia? Prestasi timnas Indonesia kejutkan dunia. Timnas Indonesia berhasil membungkam banyak pihak setelah berhasil meraih hasil imbang kontra Arab Saudi. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara awalnya diprediksi akan dibabat habis. Media lokal Inggris seperti Sportsmall menyebut pasukan Roberto Mancini akan menang mudah. Arab Saudi akan menjadi favorit untuk menang melawan negara dengan peringkat FIFA terendah di kualifikasi. Pasukan Sintayong bisa saja kalah telak di ronde ketiga, tulis Sportsmall. Sejalan dengan Sportsmall, media Ariyadiyah asal Arab Saudi juga meremehkan Sintayong. Kanal berita negeri minyak ini menyebut Kosin gak layak disebut sebagai pelatih kelas dunia. Pelatih Indomie akan memimpin Indonesia untuk melawan skuad Elang Hijau, tulis Ariyadiyah. Halil Al-Zayani selaku pelatih legendaris Arab Saudi juga koar-koar merendahkan timnas Indonesia. Tuhan tahu yang terbaik di pertandingan ini. Saya pikir timnas Arab Saudi akan memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah, jelas Al-Zayani. Namun skuad Garuda di luar dugaan berhasil mematahkan semua prediksi buruk ini. Bahkan hasil imbang melawan Arab Saudi bikin media Arab News terkejut. Ini adalah pemandangan yang menyakitkan bagi para pendukung Arab Saudi. Skuad Elang Hijau perlu meningkatkan permainannya. Apalagi hasilnya bisa saja lebih buruk, tulis Arab News. Hasil imbang melawan Arab Saudi bikin pamor skuad Garuda semakin disorot media asing. Kanal berita lokal Korea Selatan seperti Spot TV News juga ikut kagum dengan taktik Sintayong. Sihir Sintayong membuat Indonesia dapat bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026, tulis media tersebut. Bukan hanya Korea Selatan, media lokal Jepang seperti Japan Today juga takjub dengan permainan skuad Garuda. Roberto Mancini secara mengejutkan ditahan imbang 1-1 pada pertandingan pembuka di kandang sendiri. Lawannya adalah Indonesia yang peringkatnya jauh di bawah mereka. Bahkan media Vietnam juga ikut memberikan pujian tinggi untuk perjuangan pasukan merah putih. Arab Saudi ditahan imbang oleh Indonesia dengan skor 1-1. Ini adalah hasil imbang pertama bagi Garuda saat melawan Elang Hijau di turnamen resmi. Apalagi ini adalah pencapaian bagus bagi Sintayong, puji media VN Express. Sintayong sendiri bangga skuadnya bisa membungkam banyak pihak di laga pertama ronde ketiga Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini mengatakan anak asuhnya siap menjadi kuda hitam. Kami memberikan penampilan yang bagus, dan saya bangga dengan kemampuan para pemain. Saya memiliki kepercayaan diri dan kami akan menjadi kuda hitam di babak kualifikasi, jelas Sintayong. Karma Cina dibantai akibat mencurangi timnas Indonesia. Kekalahan memalukan justru diderita oleh Cina yang sempat meremehkan skuad Garuda. Pasukan naga bertekuk lutut usai dihajar lebih dari setengah lusin gol oleh Jepang. Padahal Branko Ivankovic selaku pelatih sudah optimis bisa menahan gempuran skuad Samurai Biru. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum pertandingan. Saat menghadapi tim sekuat ini, kuncinya adalah menjalankan apa yang sudah kami latih, ujar Ivankovic. Namun kesombongan pelatih asal Kroasia ini hanya omongan belaka. Hasilnya pasukan naga tetap gagal membendung kekuatan Jepang selaku raja terakhir di benua Asia. Jepang bukan hanya salah satu tim terkuat di Asia, tapi juga tim kelas dunia. Kami secara khusus fokus kepada pertahanan selama persiapan jelang laga, tapi kami kebobolan terlalu banyak, ujar sang pelatih. Padahal Cina sudah membawa 2 pemain naturalisasi asal Brazil yakni Fernando Henrique dan Alan Douglas. Keduanya memang sedang berkarir di Liga Super Cina. Selain itu, skuad naga juga masih diperkuat penyerang terbaiknya yakni Wu Lei.
Ex-pemain Espanyol ini berhasil mencetak 31 gol di musim ini untuk Shanghai Port FC. Namun ketajaman Wulai di level klub juga masih gagal menembus barikade pertahanan Jepang. Setelah dibantai 7-0, Cina harus rela terdampar di jurang klasemen grup C. Kekalahan telak Cina dari Jepang ini diduga karena terkena karma ingin mencurangi skuad Garuda. Seperti yang diketahui, CFA selaku federasi memaksa timnas Indonesia untuk bertanding di kota Qingdao. Selain itu, skuad naga juga berani meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Media lokal Cina seperti Sohu memprediksi skuad Garuda akan menjadi lumbung gol pasukan Branko Ivankovic. Sulit membandingkan Cina dengan tim seperti Indonesia. Jika Cina ingin melaju ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan melawan Indonesia, tulis Sohu. Bahkan Sohu mengejek skuad Garuda sebagai negara terlemah di grup C. Cina akan menghadapi Indonesia, tim terlemah yang ada di fase 18 besar. Sebagai tim yang berada di luar ranking 130 dunia, Indonesia menjadi anak bawang di grup ini. Lanjutnya, bukan hanya media lokal, Branko Ivankovic juga ikut meremehkan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, sang pelatih menilai skuad Garuda bukan lawan yang harus diwaspadai. Jepang adalah tim yang luar biasa, sama seperti Australia dan Arab Saudi. Tetapi sepak bola adalah sepak bola. Bola itu bulat. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan, ucapnya. Karma berikutnya datang untuk skuad naga setelah diabaikan pendukungnya sendiri. Pasukan Branko Ivankovic sama sekali nggak mendapat dukungan saat ingin bertandang ke Jepang. Dilansir dari media Beijing Youth Daily, supporter Cina ogah mengantar kepergian skuad naga. Padahal pasukan Branko Ivankovic butuh dukungan untuk mengalahkan Jepang. Kekalahan mengejutkan Australia. Nasib sial juga harus dialami Australia yang harus kalah saat melawan Bahrain. Bahkan skuad Socceroos dipecundangi pasukan merah di kandangnya sendiri. Alhasil banyak netizen Australia yang menghujat habis-habisan performa anak asuh Graham Arnold. Mereka dibuat geram karena Matthew Ryan dan kawan-kawan bermain di bawah ekspektasi. Padahal secara kekuatan Australia unggul jauh dari Bahrain karena menduduki peringkat 23 FIFA. Wajar jika netizen negeri kanguru langsung mengecam strategi Graham Arnold. Pelatih 61 tahun ini dianggap miskin taktik karena dikalahkan negara ranking 81 FIFA. Warganet Australia langsung meminta pihak federasi mendepak Graham Arnold dari kursi pelatih. Waktu terbaik untuk memecat Graham Arnold adalah 6 tahun lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang, tulis salah satu fans Australia di sosial media X. Media lokal negeri kanguru seperti Optosport juga heran dengan keputusan taktik dari Graham Arnold. Graham Arnold sedang dalam tekanan setelah mendapat pelajaran dari kekalahan memalukan oleh Bahrain, tulis headline berita Optosport. Bahkan media besar Eropa seperti The Guardian juga memberitakan kekalahan Australia. Dalam artikelnya, media asal Britania Raya ini menyebut skuad Socceroos tampil hancur-hancuran. Meski dihujat media dan rakyatnya sendiri, Australia bertekad bangkit saat melawan skuad Garuda. Semangat ini disampaikan langsung oleh Harry Soutar yang menjadi biang kekalahan melawan Bahrain. Kami akan menjalani pertandingan pada hari Selasa nanti melawan Indonesia. Kami harus segera melupakan kekalahan dari Bahrain, tegas Soutar. Dengan mendapatkan hasil yang lebih buruk, akankah Cina dan Australia terus berada di bawah timnas Indonesia?